Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan. Santo Isidorus dari Sevilla mengatakan, jangan ragu, jangan bimbang, jangan pernah putus asa akan rahmat Tuhan. Berharaplah dan milikilah keyakinan dalam iman. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini dalam Pekan Biasa ke-14. Kita akan mendengarkan Sabda Allah dari Nubuat Nabi Hosea dan Injil Suci menurut Matius. Kita juga akan mendengarkan renungan yang akan diberikan oleh Romo Vincentius Prastowo SDB. Mari kita sapa Romo Pras lebih dulu. Apa kabar Romo? Baik, terima kasih. Selamat pagi semua teman-teman Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat-sehat. Ya, terima kasih Romo Pras sudah berkenan hadir dalam Oase Rohani Katolik untuk meneguhkan iman kami. Saat ini Romo menjalani perutusan di mana Romo? Saya di Sunter, di Biara Salesian Don Bosco. Ya, Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka acara pada hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Pras. Monggo Romo. baik rekan-rekan semuanya dimanapun berada, mari kita mohon penerangan Roh Kudus agar sabda Tuhan sungguh memberdayakan hidup kita dalam pelayanan kita sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, pada hari ini kami mohon curahan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati, budi, dan pikiran kami dalam meresapi sabda-Mu lewat pengalaman Nabi Hosea dan juga pengalaman iman di dalam perjanjian baru lewat Matius. Semoga remah-remah sabda hari ini sungguh-sungguh menginspirasi kami untuk menjadi bekal bagi kami menjadi murid, rasul, dan utusan-Mu dimanapun kami berada. Namamu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Dalam Amin. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Bacaan dari Nubuat Hosea bab 14 ayat 2 sampai 10. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat apa yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan takkan berkata lagi kepada buatan tangan kami, ya Allah kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merembak, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum.
Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur, seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapatkan buah. Siapa yang bijaksana, biarlah memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah mengetahuinya. Sebab semua jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, mulutku mewartakan pujian-pujian kepadamu ya Tuhan. Mulutku mewartakan pujian-pujian kepadamu ya Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mulutku mewartakan pujian-pujian kepadamu ya Tuhan. Tetapi engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dalam relung-relung hati kau ajarkan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Mulutku mewartakan pujian-pujian kepadamu ya Tuhan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan perbaharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Mulutku mewartakan pujian-pujian kepadamu ya Tuhan. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Mulutku mewartakan pujian-pujian kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh,
Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Pras, tadi dari firman Tuhan melalui Nabi Hosea, Tuhan meminta umatnya untuk bertobat dan menyampaikan kata-kata penyesalan. Mereka harus menyadari dan mengakui Asyur bukan jalan keluar atas masalah yang sedang mereka hadapi. Jika Israel bertobat, maka Tuhan akan memulihkan dan mengasihi mereka kembali. Romo Pras, apa inspirasi iman dari bacaan dari kitab Nabi Hosea ini, Romo? Ya, baik. Nah, terima kasih. Pagi hari ini kita bertemu dengan tokoh Hosea dan sebagai informasi tambahan, Hosea ini hidup pada zaman Raja Yerobeam kedua dan ia seorang nabi yang tinggal di utara di kerajaan Israel. Dan pada zaman itu memang situasi sosial, situasi ekonomi di kerajaan Israel memang sedang baik, ya, makmur lah istilahnya. Jadi memang dari segi ekonomi kesejahteraan baik. Lalu kemudian juga untuk dibayangkan saja bahwa bangsa Israel ketika masuk ke tanah Kanaan itu tidak memusnahkan dan mengusir seluruh penduduk Kanaan, ya, tetapi justru malah berbaur dan bercampur. Bahkan juga akhirnya yang sangat disayangkan adalah mereka juga pelan-pelan kehilangan kesetiaannya kepada Yahweh. Karena mungkin pernikahan campur dengan penduduk asli Kanaan, atau karena mungkin tertarik sehingga Yahweh kemudian diduakan. Jadi mereka mungkin pelan-pelan karena terpengaruh oleh lingkungan, oleh teman-teman, juga karena pernikahan atau hal yang lainnya, akhirnya bangsa Israel yang semula betul-betul sungguh setia dan mencintai Yahweh, satu-satunya Allah dan Tuhan mereka, jadi sekarang sedikit demi sedikit berpaling kepada dewa-dewa lokal, Allah-Allah atau ilah-ilah lokal. Nah, disitulah yang membuat Allah menggerakkan Hosea untuk memperingatkan bangsa Israel. Dengan kata-kata di baris awal tadi dari kitab Nabi Hosea, seruan untuk bertobat. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir dari kesalahan, masuk ke dalam kekeliruan. Bertobatlah itu kan berbalik arah, berbalik arah lah kepada Yahweh. Intinya seperti itu. Nah, Hosea sendiri hidup pada tahun 750 sebelum Masehi. Jadi dia berkarya di utara, lalu sebelum tahun 722 sebelum Masehi itu kemudian memang betul-betul
peringatan dari Hosea itu terlaksana, ya, terjadi. Karena Israel kemudian dijajah atau diinvasi oleh bangsa Asyur. Dan tahun itu juga kelihatannya Hosea mengungsi ke selatan, ke kerajaan Yehuda. Ya, tapi cukup itu memberi ilustrasi bahwa selalu ya, kalau bangsa Israel itu menduakan Yahweh, berpaling pada dari Yahweh, lalu mengandalkan relasi dengan kerajaan penjajah Asyur, lalu kemudian juga berpaling kepada ilah-ilah yang lain, Israel pasti mendapat kesulitan. Nah, begitulah pola yang kemudian ada dalam kitab nabi-nabi. Hosea itu salah satu dalam kitab nabi-nabi, di mana nabi selalu mengingatkan Israel untuk selalu setia, jangan berpaling kepada Yahweh. Intinya itu, setia dan jangan berpaling, maka Israel akan selamat. Tapi ya, kita tahu kalau membaca seluruh perjalanan bangsa Israel kan ya begitu. Dan akhirnya dalam kitab Hosea ini, relasi yang naik turun antara bangsa Israel dan Yahweh itu digambarkan seperti relasi antara suami dan istri ya. Di situ Hosea kan eh, digambarkan memperistri Gomer. Nah, Gomer ini eh, digambarkan sebagai wanita pelacur di kuil-kuilnya Dewa Baal. Dan ya selalu begitu, tidak setia. Dia selalu berpindah-pindah, ya Gomer ini. Tapi itulah Israel. Di sisi lain, Allah selalu setia dan menunggu Israel untuk selalu berbalik. Nah, itu yang luar biasa. Yahweh selalu menunggu, menanti, dan menyambut Israel untuk berbalik. Tetapi perjuangan Israel atau pengalaman iman bangsa Israel seperti itu. Faktanya selalu jatuh dan selalu jatuh. Tetapi berita positifnya atau kabar sukacitanya, Allah akan selalu menolong dan menjanjikan masa depan yang baik bagi bangsa Israel dengan syarat berbalik dan bertobat. Jadi itu mungkin sekitar latar belakang situasi di mana Hosea harus berkarya dan menyerukan pertobatan itu. Motifnya itu. Ya, begitu yang bisa saya sharingkan, Ibu. Baik, Romo Pras, apa yang terjadi dengan bangsa Israel ini bisa juga terjadi kita secara pribadi ya, Romo. Bisa saja kita, tadi Romo jelaskan, bangsa Israel karena pernikahan, pengaruh lingkungan, juga kemudian pengaruh kawan-kawannya, kemudian sedikit demi sedikit cinta kepada Allah dan relasi dengan Allah mulai meluntur. Dan Ya. ini juga bisa terjadi kepada kita ya Romo, kalau kita karena mengalami pernikahan atau juga pengaruh lingkungan dan kawan-kawan, kita juga bisa sedikit demi sedikit luntur dan mengikuti keyakinan atau kepercayaan atau adat apa tradisi yang lain ya Romo. Dan bagaimana Romo ini supaya kita tidak juga tetap setia kepada Allah walaupun kita harus berada dalam situasi atau lingkungan yang tidak sama dengan keyakinan kita. Ya, ya tentu saja kisah Hosea ini semacam sebuah kisah inspiratif ya. Tentu saja dalam konteks Indonesia yang sungguh sangat beragam ini, ya tentu saja menantang kita masing-masing pribadi untuk bijaksana. Nanti cerdik, bijaksana, hati-hati itu dalam bacaan Injil. Tapi paling tidak pengalaman Hosea sudah memberikan inspirasi bagi kita
bahwa pada dasarnya kita itu kan diciptakan baik adanya dari Tuhan ya. Kalau kita ingat lagi kisah penciptaan, kita menjadi image of God. Kita menjadi ciptaan yang benar-benar eh, sempurna, ciptaan yang sepertinya masterpiece-nya Allah itu adalah kita, karena hanya kita yang diciptakan secitra dengan Allah, yang lain tidak. Hanya gambar Allah itu eh, dalam pengalaman hidup kita sehari-hari kadang menjadi kabur, menjadi hitam karena kotor lah macam-macam. Nah, itu bisa dianalogikan seperti itu untuk zaman kita. Apa yang terjadi pada waktu zaman Hosea. Nah, itu juga karena pengaruh pertemanan. Ya, memang siapa diri kita itu kadang-kadang ditentukan oleh siapa teman kita, ya kan? Kalau kita berteman dengan orang-orang yang toksik, mungkin hidup kita akan menjadi toksik pula. Mungkin karena kemudian gemar membicarakan orang lain, gemar protes, gemar menggerutu, dan lain-lain. Semuanya itu kan energi negatif semua. Dan jangan-jangan karena teman kita seperti itu, ya kita menjadi pribadi yang berbeda, bukan lagi citra Allah yang baik, tapi yang lain lagi, bisa dikatakan seperti itu. Jadi eh, pandai-pandailah memilih teman, nah gitu. Lalu juga mungkin hati-hati juga dengan lingkungan. Ya, misalnya kita itu sebagai orang tua kadang-kadang mengirim anak-anak kita ke sekolah-sekolah yang bagus ya. Tapi kan dalam dunia pendidikan itu tidak cukup hanya sekolah. Bentuk bangunan anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudari itu juga ditentukan oleh keluarga dan masyarakat. Mungkin di sekolah itu bagus, tapi itu kan hanya berapa jam. Nah, tapi kalau keluarganya di keluarganya itu lingkungannya kurang kondusif, lalu di masyarakat juga dia seperti salah memilih teman, ya akan sulit untuk membantu itu tadi pribadi yang yang lengkap tumbuh cerdas dan bijaksana. Juga bisa juga kita merusak image kita sebagai citra Allah dengan gaya hidup kita, ya kan? Kalau mau sehat ya hiduplah dengan pola makan yang sehat dan ritme hidup yang sehat. Nah, mau sehat nggak cukup dengan novena 9 kali Salam Maria atau kunjungan ke 9 Gua Maria, nggak cukup, nggak mengubah. Yang mengubah adalah saya misalnya ya mau berhenti bergadang, minum kopi dan merokok tiap hari misalnya. Nah, itu pertobatan yang radikal. Nah, seperti itu contoh-contoh berbalik kepada Yahweh, atau dengan kata lain berbalik kepada yang baik lah, seperti itu. Jadi mungkin itu sekedar untuk lebih memahami dan mengerti kisah Hosea itu untuk diaktualkan dalam situasi konkret hidup kita sehari-hari. Demikian Ibu Esther yang bisa saya sharingkan. Baik, terima kasih Romo Pras. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, si jahat selalu berusaha menggoda kita dan mengajak kita untuk berbuat dosa dan meninggalkan Allah. Sebaliknya, Allah sekalipun kita telah berdosa dan pergi menjauh dari hadiratnya, Ia selalu mengajak kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Dan seturut janjinya, Ia akan memulihkan kalau kita mau mengakui dosa kita dan bertobat. Ia akan mengasihi kita kembali dan melimpahi kita dengan berkat-Nya. Kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa yang sudah Romo Pras sampaikan tadi. Setelah jeda,
kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Suci menurut Matius. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Vincentius Prastowo SDB, dan saya Bernadette Esler. Bila Anda hendak menghubungi kami untuk sharing iman, mengajukan pertanyaan, atau usul, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Mari, kini kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Pras, dalam Injil Suci menurut Matius, kita mendengar bahwa para murid diutus Yesus seperti domba ke tengah kawanan serigala. Kita tahu bahwa domba adalah hewan yang melambangkan kelembutan, kepatuhan, tetapi juga ketidakberdayaan. Nah, inspirasi iman apa dari perikop ini, Romo? Baik, terima kasih. Saya ketika membaca dan merenung-renungkan perikop Matius ini, saya teringat paling tidak dua tokoh orang kudus di dalam gereja. Satu adalah Santo Fransiskus dari Sales, yang kedua adalah Santo Yohanes Bosco. Santo Fransiskus dari Sales ini adalah uskup di Jenewa dulu. Lalu kemudian pada waktu itu zaman Protestantisme Barat itu sungguh sangat kuat, sehingga di wilayah keuskupannya itu hampir banyak orang yang menyeberang ke Protestan. Lalu sebagai uskup baru, masih muda, dia menghadapi situasi yang seperti sulit sekali. Bagaimana? Lalu dia kemudian berusaha menarik kembali domba-domba yang hilang tadi dari serigala-serigala yang sudah mencuri ya istilahnya ya, menggondol pergi. Itu tidak dengan mencak-mencak marah-marah kepada teman-teman Protestan, tetapi malah dengan tulisan pamflet ya, dengan menjelaskan melalui katekese yang sederhana, lalu disebarkan ke daerah Kablais namanya di Perancis. Dan ia terus secara rutin menyebarkan pamflet itu. Dan di masa pelayanannya sebagai uskup, dia berhasil mengembalikan lagi 70-an ribu umat yang menyeberang ke Protestantisme, lalu kembali lagi kepada gereja Katolik. Nah itu. Jadi itu Santo Fransiskus dari Sales. Tokoh yang kedua, Santo Yohanes Bosco, dan tentu saja ini tokoh favorit saya karena saya seorang Salesian dan beliau adalah pendiri. Jadi Santo Yohanes Bosco ini waktu kecil umur 9 tahun itu pernah memiliki mimpi. Mimpinya itu tiba-tiba ia di tengah ribuan atau ratusan anak begitu ya, yang kemudian saling berkelahi sambil memaki dan berbagai macam kekerasan terjadi. Lalu kemudian Yohanes kecil itu juga karena dia mempunyai fisik yang cukup kuat, dia mulai juga ikut, dia pukul itu, ingin memisahkan dan melerai yang berkelahi itu dengan pukulan juga. Tapi tiba-tiba seperti freeze begitu, adegan dalam sebuah film begitu, lalu muncul tokoh
Tuhan Yesus dalam visionnya itu dan mengatakan bahwa kamu tidak boleh itu main pukul dan main tendang seperti itu. Kamu harus mengubah mereka menjadi domba. Lalu caranya dengan kelemah lembutan, meekness. Dan untuk itu aku akan mengirim seorang penolong bagimu. Lalu dia menunjukkan ke Bunda Maria. Nah, lalu kemudian dia melihat sekelilingnya, eh, ada perubahan. Yang serigala-serigala tadi, yang bertarung tadi, itu pelan-pelan lalu menjelma menjadi domba. Nah itu dari dua tokoh itu. Saya ingin mengatakan bahwa perutusan sebagai orang Kristen itu kita semua menerimanya lewat rahmat pembaptisan. Dan perutusan itu bukan dengan melakukan penaklukan seperti zaman kolonialisme dulu ya, itu dengan semboyannya gold, glory, and gospel, itu kita mengakui bahwa memang pengabaran ke Asia itu memang begitu dengan kolonialisme dan penaklukan di Amerika Latin juga. Tapi sudah tidak seperti itu lagi. Jadi memang dengan kelembutan seperti yang dilakukan Fransiskus dari Sales, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Bosco kemudian hari ketika menjadi orang besar, dia harus memenangkan hati orang-orang muda dengan kelembutan dan bukan dengan kekerasan. Saya pikir ini yang harus kita kembangkan di dalam relasi kita hidup menggereja di tengah-tengah masyarakat, misalnya Jakarta yang sangat plural. Sungguh harus sangat lembut, sangat sabar, mungkin dihina dan dicaci, di apalah begitu ya. Mungkin gerejanya izinnya tidak keluar-keluar, harus nunggu puluhan tahun. Ada juga gereja yang ditutup jalannya, seperti itu. Tapi pelan-pelan dengan pendekatan kita yang selalu dengan persaudaraan dan perdamaian, nah disitulah kita memang betul-betul diutus di tengah serigala, tapi dengan kelembutan itu kita mengubah serigala mereka itu juga menjadi domba. Nah itu yang harus kita sadari dan kita pahami. Bagus, sekarang pengalaman saya di paroki-paroki sudah ada kelompok hubungan antar umat beragama dan apa itu kepercayaan atau apa itu bagus sekali programnya. Misalnya ada membantu hewan kurban, sunatan massal, sembako, program kesehatan. Nah, itu memang strategi seperti domba ya. Bukan kita harus jadi domba yang lemah, tapi jangan lupa tadi harus cerdik seperti ular, ya kan? Harus cerdik. Jadi itu realitas kita di Indonesia sendiri, apalagi di Jakarta itu sangat konkret. Ya kan? Serigala Jakarta itu banyak ragamnya. Tapi dalam konteks apa yang dikatakan oleh Matius itu betul-betul sebagian besar umat di paroki kita, di KAJ itu mengalami. Mungkin itu Bu Esther, refleksi umum apa yang kita alami di Jakarta ini. Baik, Romo Pras, tadi Romo Pras menyebutkan bahwa luar biasa ini kalau di Jakarta juga banyak tanda kutip serigala-serigala ya Romo. Tetapi tadi Yesus berpesan kepada kita untuk tidak khawatir tentang apa yang harus kita ungkapkan saat menghadapi situasi sulit seperti itu Romo. Apa maksud Yesus dengan pesan itu Romo Pras? Ya, menakutkan sebenarnya ya. Kita itu hanya domba, bukan beruang ya. Kalau beruang punya cakar, punya. Tapi domba itu
Waduh, itu santapan empuknya serigala. Jadi sebenarnya tidak memiliki sarana untuk bertahan, bahkan menyerang pun juga tidak. Jadi memang betul-betul seperti Tuhan Yesus ingin mengatakan, kamu harus ingat dulu itu, bangsa Israel itu bagaimana. Hanya mengandalkan aku saja, tolong itu, andalkan aku saja, dan apa yang kurang sempurna itu, apa yang kamu takutkan itu, biarlah Tuhan yang akan melengkapinya. Dalam artian begini, seolah-olah kadang-kadang dalam usaha kerasulan kita, kita itu seperti terlalu over bersemangat sehingga menutup kemungkinan Tuhan untuk masuk di dalam. Artinya penyelenggaraan ilahi. Kita kadang-kadang terlalu matematis ya, semua terukur, target jelas terukur. Tapi hati-hati, kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa di luar perencanaan kita, sehingga ketika itu terjadi dan kita kemudian kadang merasa kecewa, merasa malu, gagal, dan seterusnya. Karena mungkin terlalu menumpukan harapan itu kepada diri kita, kelompok kita, program kita, dan melupakan space sedikit saja untuk Tuhan, untuk biarkan Dia berkarya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi eh, pesan jangan khawatir itu sebetulnya juga peringatan supaya kita juga jangan lupa untuk selalu menyertakan dirinya dalam kerasulan kita. Karena akhirnya ya Tuhanlah yang menjadi semacam bingkai penguat segala cerita kehidupan kita, cerita kerasulan kita itu, kita seperti itu karena apa ya? Karena itu teladan dari Tuhan atau perintah dari Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Baik, Romo Pras, terima kasih atas renungan yang sungguh meneguhkan iman kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada saat Yesus mengutus kita semua, pada saat yang sama, Yesus juga akan selalu menyertai kita dan memperlengkapi kita dengan rahmat yang kita perlukan. Tuhan Yesus sungguh meyakinkan kita dengan sabdanya, janganlah kalian khawatir, karena semuanya akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Romo Pras dan para pemirsa setia pendengar dan juga pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Pras. Monggo Romo. Baik, terima kasih rekan-rekan ORK dimanapun berada. Mari kita mengucap syukur atas kesempatan yang baik ini. Kita dikuatkan betul-betul oleh sabda Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dengan sabdamu yang terus menjadi bagian dari hidup kami, menjadi sumber rahmat dan inspirasi di dalam hidup kami sehari-hari. Semoga segala apa yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan betul-betul lahir dan diinspirasikan oleh sabdamu, sehingga seluruh hidup kami merupakan sabda yang hidup yang engkau sendiri katakan lewat Yesus Putramu. Kami mohon berkat-Mu bagi kami setiap keluarga, agar segala karya dan pelayanan kami sungguh-sungguh berdaya guna bagi masyarakat di sekitar kami. Namamu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Pras, SDB.
Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo Pras. Sama-sama.